HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hidup ini berbeda, hidup ini tak sama. Ada barat dan timur, utara dan selatan. Ada hitam dan putih, sarwa prani hitam kara. Hidup memang berwarna seperti biang lala. Hidup bagaikan taman, bukan seperti hutan. Warna-warni ragamnya, tunggal ika intinya. Pemirsa HTV, Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisia akan menemani ruang dan waktu Anda dalam tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Tos kali ini kita awali dengan Wartam Flash, dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol, inspiratif, dan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Di satu Indonesia. Hidup memang berwarna seperti biang lala. Hidup bagaikan taman, bukan seperti hutan. Warna-warni ragamnya, tunggal ika intinya. Mari pegangan tangan, hati, jiwa, dan raga, menjaga sang Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, namun tetap satu jua. Kita memang berbeda, tapi satu Indonesia. Inilah media yang Dan pemirsa, inilah program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma menyatukan teori dan praktek dalam Excited Game. Hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu. Hai schooling namanya sekolah. Pemirsa HTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Excited Games, tebak istilah-istilah Hindu. Kali ini bersama saya Mia Gandewa akan bermain dengan 3 orang peserta, ada Bintang, Oming, dan juga Rake. Nah, seperti apa nih keseruan permainan cepat tangkas tebak istilah-istilah Hindu ini? Pemirsa jangan kemana-mana, mari kita ikuti Excited Games setelah yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Adik-adik Swindu, mari kita bermain cepat tangkas istilah-istilah Hindu. Baik, di sini kami sedang memegang 50 kartu ya yang berisikan istilah-istilah Hindu yang akan kita acak dan deret bersama ya. Setelah diacak kita deret. Oke. Setelah dideret seperti ini, kesempatan pertama yang boleh bermain adalah yang mampu menjawab pertanyaan dari kami. Sudah siap? Siap, kami. Senjata Dewa Wisnu. Cakra kami. Ya, betul sekali. Kesempatan pertama didapatkan oleh Rake. Baik, Rake, kita akan mulai. Silakan ambil kartunya. Umanis. Jelaskan. Umanis bagian dari Pancawara sebelum Paing, Pon, Wage. Ayo. Ya, kurang lengkap ya. Kliwon ya. Jadi Umanis itu bagian dari Pancawara ya, berdasarkan ilmu wariga kita. Ada Ekawara, Dwiwara, Triwara, Caturwara sampai ke Pancawara yang bagiannya Umanis, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Oke, selanjutnya kita akan ke peserta selanjutnya yang berkesempatan. Siapa bisa menjawab pertanyaan? Sebutkan 3 pura kayang desa. Ya, Oming. Pura Desa, Pura Dalam, dan Pura Pustaka. Oke, mendapatkan kesempatan untuk mengambil kartu kedua.
Maitri. Maitri, jelaskan. Maitri adalah persahabatan. Maitri merupakan bagian dari catur paramita. Catur paramita itu terdiri dari upeksa, Ayo. apa ya Kak? Upeksa, mudita, karuna, dan maitri. Jadi maitri yang artinya persahabatan ya, cinta kasih antar sesama, persahabatan ya, itu bagian dari catur paramita, konsep dari ajaran susila kita. Nah, langsung saja terakhir otomatis Bintang menjadi peserta ketiga kita. Silakan ambil kartunya. Tunjukkan ke kamera. Karma pala. Karma pala, jelaskan Bintang. Karma pala itu artinya percaya dengan hasil dari perbuatan yang merupakan bagian ketiga dari Pancasrada, di antaranya yaitu ada Widitatwa, ada Atma Tatwa, Karma Pala Tatwa, Punarbawa Tatwa, dan yang terakhir yaitu ada Moksa Tatwa. Wah, Bintang menjelaskan dengan lengkap dan sempurna. Itu dia adik-adik Swindu, games ronde pertama kita bersama Bintang, Rake, dan juga Oming dimenangkan oleh Bintang. Tepuk tangan untuk Bintang. Baik adik-adik Swindu, itulah tadi Excited Games cepat tangkas tebak istilah Swindu yang dimenangkan oleh Bintang. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi adik-adik bermain dari rumah. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Mengejar cita-cita masa depan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Wasudewaku tumbakam, Wasudewaku tumbakam, Wasudewaku tumbakam, Om Swastiastu ya. Wasudewaku tumbakam. Swastiastu Pak Man. Iya, tadi Kidung Hindung nih ya. Iya, salah satu YouTube Kidung Hindung kita, judulnya Wasudewa Tumbakam. Wasudewaku tumbakam, Wasudewaku tumbakam, Wah. Wasudewaku tumbakam, Ya. Wasudewaku tumbakam. Aduh, Mia, gimana kalau Pak dengar lagu itu ya, Ya. jiwani, ragawi Pak Man tuh terasa tersirami, terasa di luar dan menjernihkan dan tenang sekali, damai sekali dengannya. Terutama pesan dalam syair Pesan dalam lagunya Pak syair Man ya. ya. Ah, kebetulan sekali nih Pak Man. Iya, Mia. Gimana kalau kita bahas tulisan Pak Man di majalah Wartam edisi 81 ini? Iya, benar Mia ya. Yang di Ya, membaca Baca ulang ulang Wasudewa Kutumbakam. Kutumbakam. Tapi kita sama pemirsa dulu yuk. ya, Mia. Pemirsa HTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Senang sekali Mia Ganewa bersama Bapak Nyomandayu. Iya, Kita akan iya. sharing nih diskusi bersama di tulisan Bapak edisi 81. Ya, seperti apa pemirsa, jangan kemana-mana, temukan jawabannya setelah yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Pemirsa HTV Channel 3, kali ini kita masih di studio Wartam ya bersama Bapak Nyomandayu, Napi Pak. Astunggaru Mia, becek-becek. Sehat selalu, Oke, Bapak. Rahayu Mia, Ya, sehat selalu. nah Bapak kan sedang menggenggam Wartam edisi 81 Ya, nih benar, Pak. ya. Nah kalau kita buka setiap halamannya di halaman 55, kita akan menemukan salah satu rubrik Weda Srana berjudul Maitri yang ditulis oleh Bapak Nyomandayu. Bapak, apa sih yang ingin Bapak sampaikan di tulisan Bapak ini Pak? Ya benar ya, ini Maitri ya. Ini kalau kita lihat dari tema besarnya Wasudewa Kutumbakam, Maitri di dalam Weda sebenarnya sudah disebutkan seperti itu. Kemudian juga di Sangyang Kamahayanikan seperti itu ya. Pemirsa, yang baca aja di dalam Weda, Mitra Syama Caksusa Sarwani Butani Sami Kesantam. Dalam hal ini di Ayurveda disebutkan bahwa bagaimana kita melihat orang sebagai sahabat dan orang melihat kita sebagai sahabat, sehingga semua ini sejatinya adalah sahabat. Kemudian kalau Kamahayanikan menyebutkan catur paramita ngarania Maitri, Karuna, Upeksa dan Mudita. Memposisikan Maitri itu artinya adalah sahabat. Persahabatan, saling menyayangi satu Iya. sama lain. Ini juga seperti yang Bapak sebutkan tadi, bagian dari konsep catur paramita. Paramita, ya. Nah kalau kita kaitkan dewasa ini Pak, di tengah ada permasalahan, baik itu tidak hanya generasi muda saja Pak, generasi yang dewasa pun
juga sedang mengalami gesekan. Mm-mm. Nah, Pak, gimana sih cara mengaktualisasikan konsep Maitri ini atau ajaran Maitri ini agar bisa bersinergi dengan masyarakat sekitar kita, Pak? Ya, definisi sahabat dalam konteks sosial, dalam hubungan sesama kan, saya bersahabat, Bapak bersahabat dengan Mia. Kemudian sahabat dalam hal ini adalah sahabat dengan yang di atas, dalam hal ini yang dewasa, kemudian secara horizontal dengan sesama, kemudian juga dengan semesta ini. Itu persahabatan yang sejati. Namun dalam hal ini adalah persahabatan sesama kan seperti itu. Yang perlu dipegang prinsip-prinsip dari persahabatan sekarang ini yaitu adalah kesatiaan dengan satya. Satya wacana, satya kerdaya, satya mitra, satya semaya, setia pada janji, setia pada kata-kata. Semua itu harus kita tepati. Itulah inti dari sebuah persahabatan kan seperti itu. Maka dalam konteks hubungan sosial yang harus pegang teguh adalah satya tadi. Ya. Ini juga berkaitan dengan Mahawakya Wasudewa yang ada di Majalah Warta Edisi 81 ini, Pak ya. Terakhir Pak, sebagai pemungkas tanya nih Pak, gimana sih cara bahasa milenialnya memviralkan ya atau menyebarluaskan kembali konsep Maitri ini agar tidak hanya sekedar wacana saja tapi benar-benar diterapkan atau dipraktekkan di masyarakat, Pak? Ya benarnya kalau kita mencari inspirasi di dalam Mahabharata kan bagaimana sosok Karna bersahabat dengan Duryodhana, kesetiaannya kepada Duryodhana, tapi sayang tempat mereka dalam hal ini adalah Karna berada di tempat yang tidak benar, wadahnya di sana tidak benar, sehingga dia memang berjanji susatya dengan apa yang menjadi sumpahnya, nggak seperti itu. Untuk itu milenial hati-hati dengan hal seperti ini. Kadang-kadang kita udah benar tapi wadah tempat kita adalah salah dalam ini kan. Sekarang kan era digitalisasi, wadahnya adalah digitalisasi, wadahnya adalah kecanggihan teknologi. Tapi kalau kita tidak benar, kita tidak tepat memanfaatkan teknologi, makanya ada fitnahan, kemudian ada berita bohong, kemudian ada hacker yang berkeliaran, sehingga kita terjebak oleh yang namanya wadah ini. Untuk itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri, dan anak-anak milenial mari kita isi konten-konten media sosial dengan Maitri ini, dengan poster, kemudian dengan video, dengan kata-kata bijaksana, dengan lagu-lagu tadi kan Wasudewa Kutumbakam enak, sehingga anak milenial ikut bersama-sama menebarkan ajaran agama, karena iannya yang utama juga adalah iannya berupa pengetahuan, kita sebarkan, kita viralkan di media sosial. Wah, menarik sekali ya. Jadi kita bisa menjawantahkannya dengan media sosial ya, dengan bijak ya, bisa lagu-lagu, kemudian konten-konten yang saat ini sedang banyak digunakan gitu. Demikian pemirsa, untuk lebih lengkapnya pemirsa bisa membaca Majalah Warta edisi 81 dengan banner membaca ulang Wasudewa Kutumbakam. Semoga tayangan ini ngobrol inspiratif dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Danewa bersama Pak Dayu Kramayuda pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Dirikan janji damai, Wartam bukanlah kata, Wartam adalah mata. Tim Wartam Gedong 3, Angyu Bagya atas pengukuhan Bapak, sahabat, rekan debat, teman diskusi kami, Inyoman Yoga Segara, sebagai Guru Besar Antropologi Budaya UHN Igusti Bagus Sugriwo. Selamat memasuki cakrawala intelektual, tetap jaga bara, Hindu Dharma bercahaya. Wartam tak hanya sukma, Wartam adalah atma. Pemirsa ITV Napi Orti, semoga sehat selalu atas karunia Hyang Widi. Kita lanjutkan ngobrol inspiratif tentang Sabawalaka. Apa peran dan strateginya dalam pembinaan umat Hindu bersama Pak Puspa Atnyana. Selamat mengikuti. Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif,
mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Yang masih umum gitu ya. Sehingga prioritas kami yang pertama di Sabawalaka itu adalah program umum ini dirinci kembali, didesain kembali untuk menjadi program 5 tahunan. Apakah itu namanya rencana strategis atau grand design atau apapun namanya nanti, supaya ada indikator keberhasilan kita, dasar melangkah itu dari program umum menjadi program yang lebih rinci, sehingga pada saatnya nanti kalau umat ingin menilai majelisnya, indikatornya itu menjadi jelas. Tahun 2022 apa, 2023 apa, 2024, 2025 sampai 2026 itu akan kelihatan indikator-indikatornya. Nah, inilah yang akan kami garap pertama pada prioritas yang pertama. Nah, yang sekarang sedang berlangsung adalah memetakan potensi dari 55 anggota, kemudian dari 8 bidang itu sedang melakukan pemetaan apa sih tugas bidang-bidang ini dan anggota Sabawalaka itu di mana dia berada. Nah, kalau kami lihat dari beberapa masa bakti yang ada, yang sekarang ini cukup potensial untuk bisa melakukan kajian-kajian yang katakanlah sesuai dengan apa harapan umat. Tentunya harus mendapat dukungan. Ya, pastinya. Masukan dari umat mengenai berbagai isu itu sangat berharga bagi Sabawalaka. Kemudian yang ketiga yang perlu nanti kami bangun adalah bagaimana membangun sinergi dan komunikasi yang lebih luas dengan kelompok-kelompok yang peduli kepada pengembangan Hindu. Saya menyebutnya membangun kemertabatan Hindu begitu. Siapa dia? 13 PTKA, perguruan tinggi keagamaan Hindu, 7 lembaga besar Hindu, ada Dharma WHDI, ada Prajaniti, ada Prada, ada ICHI. Itu harus bersinergi untuk membicarakan kemana arah masa depan Hindu gitu. Nah, sehingga kemana arah dari membangun kemertabatan Hindu itu sudah ada rencananya dan keterlibatan dari semua komponen sebagai representasi dari umat Hindu. Lalu bagaimana korelasi antara tugas-tugas majelis dengan pemerintah, dalam hari ini Dirjen Pembimas Hindu, harus dibangun sinergi untuk membangun berbagai hal terkait dengan pengembangan Hindu. Jadi semua saling bersinergi dan berperan satu sama lain, Pak. Ya. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang pemetaan umat Hindu, tentu ada hal yang potensial. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang big data umat Hindu nih, Pak ya, dari pengalaman Bapak di PHDI masa bakti 2016 sampai dengan 2021, mungkin ada program genting yang akan diutamakan atau dirancang ulang lagi, terutama untuk database umat Hindu kita, Pak. Ya, itulah yang mendasari kenapa kemudian ada KUHI, pendataan umat Hindu Indonesia ya. Saya berlatar belakang birokrasi dan mengetahui bagaimana alokasi anggaran itu diberikan oleh pemerintah. Kalau kita berbicara anggaran pemerintah, apakah APBD ataupun APBN, kalau kita tidak mempunyai data akurat, maka bagaimana cara mendistribusi? Karena ada perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pembiayaan kepada daerah-daerah termasuk umatnya gitu. Jadi ada hak setiap umat untuk memperoleh haknya apabila kita mempunyai data yang akurat. Jika manah kehilangan arah, saat kata tak lagi punya jiwa dan makna lahir tanpa wibawa, maka saatnya intelektual muda Hindu bicara. Di mari
Menggenapi setahun Divisi Intelektual Muda Hindu Indonesia (DIMAHI) hadir dalam 4 pola pergerakan: pendidikan, penelitian, pencerahan, dan penerbitan. Semua dikemas dalam rangkaian event, webinar, workshop, exhibition, competition, penerbitan buku, hingga bakti sosial. Inilah ladang Dharma dalam beraktivitas, karena di wilayah itu kita dapat berperan mempertajam literasi untuk memajukan dan memuliakan Hindu Dharma. Dari sini, dari hati, semua kami mengikat janji, mendirikan candi suci narasi. Seluruh naskah, video, dan poster Anda kirim via email di mahiwartam@gmail.com atau langsung ke Gedung 3, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar. Batas akhir diterima panitia 17 Desember 2021. Kami tunggu karya kreatif Anda, kami tunggu kreasi Anda. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Marilah selami Sarasa Muscaya, intisari astadasa parva. Ubahan sang Bhagawan Abhyasa, pujastuti resiwara ruci. Sarasa Muscaya, segara giri, ibarat puncak gunung nurani. Hamparan laut, tatanan hati, memungut mutiara. Pemirsa Hai TV Channel 3, demikian tadi tayangan One Day One Sloka telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Namun sayang sekali, tayangan tadi menjadi sajian akhir penutup kebersamaan kita. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke pelosok hati umat sedharma. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam suguhan Hai TV Channel 3 berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam damai Channel 3. Sarasa Muscaya, segara giri, ibarat puncak gunung nurani. Hamparan laut, tatanan hati, memungut mutiara jiwani. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.